Halo teman-teman, aku Anissa. Pernah nggak sih teman-teman terlintas nih pertanyaan di benak teman-teman, kapan ya ilmu ekonomi tidak diperlukan lagi? Nah, mungkin nggak sih hal itu dapat terjadi? Nah, tapi sebelum menjawab mengenai kapannya, aku akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu okios, yang artinya adalah rumah tangga, dan nomos, yang artinya adalah aturan. Jadi kalau digabung, ekonomi berasal dari kata okios nomos, yang artinya adalah tata aturan rumah tangga. Tapi yang dimaksud rumah tangga di sini itu nggak cuma sekedar rumah tangga keluarga ya, kayak misalkan bapak sama ibu. Nah, tapi lebih daripada itu. Di sini ada juga rumah tangga pemerintah dan ada rumah tangga perusahaan. Nah, sebenarnya ilmu ekonomi itu nggak datang secara mendadak atau tiba-tiba, tapi ilmu ekonomi berkembang dari proses yang panjang. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu sih siapa awal pemula dari penemu ilmu ini. Dan ilmu ekonomi nggak cuma ngebahas tentang uang nih, ilmu ekonomi itu erat kaitannya sama kehidupan sehari teman-teman. Misalkan sekarang teman-teman dihadapkan dengan pilihan teman-teman mau belajar atau teman-teman mau tidur. Nah, ketika teman-teman dihadapkan dengan pilihan ini, sebenarnya teman-teman lagi belajar mengenai ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi sebenarnya ekonomi itu baru dapat dikatakan sebagai ilmu pada tahun 1776 nih, ketika Adam Smith menerbitkan buku yang berjudul The Wealth of Nation, di mana Adam Smith mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari gimana sih manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang relatif nggak terbatas nih, sedangkan sumber daya atau alat pemuas untuk kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Dan inilah yang nantinya memunculkan masalah ekonomi. Nah, apa masalah ekonominya? Masalah ekonominya adalah di sini manusia tuh relatif punya banyak keinginan dan kebutuhan. Manusia tuh relatif nggak pernah puas sama kebutuhan mereka. Misalnya manusia tuh pengen punya rumah bagus, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen jalan-jalan, dan masih banyak lainnya. Nah, dengan keinginan manusia yang sebanyak ini, sumber daya atau resource-nya ini relatif terbatas nih untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya? Itu ada sumber daya alam, ada sumber daya modal. Misalnya si Tony pengen punya mobil, maka untuk punya mobil Tony harus beli. Untuk beli Tony butuh uang. Nah, uang itu disebut juga sebagai sumber daya. Atau ketika buat mobil kan butuh mesin nih. Mesin itu juga disebut sebagai sumber daya. Nah, ketika sumber dayanya ini terbatas, sedangkan keinginan manusia sebanyak ini, maka timbul masalah ekonomi yaitu scarcity atau kelangkaan, yaitu scarcity atau kelangkaan. Nah, kelangkaan ini masalah utama dari ekonomi yang akhirnya memunculkan ilmu ekonomi. Nah, dari scarcity maka perlu adanya tindakan ekonomi nih teman-teman. Tindakan ekonomi itu apa sih? Tindakan ekonomi adalah tindakan memilih dari berbagai alternatif yang ada untuk memutuskan hasil yang terbaik. Nah, contoh simpelnya gini sih teman-teman. Di sini teman-teman punya uang 5 juta nih. Dengan uang 5 juta, teman-teman lagi pengen beli laptop sama teman-teman pengen beli HP baru. Tapi dengan sumber daya teman-teman atau uang teman-teman yang jumlahnya cuma 5 juta, teman-teman nggak bisa memenuhi semua keinginan teman-teman. Nah, maka di sini muncullah tindakan ekonomi yaitu pilihan. Nah, pilihan ini teman-teman harus milih nih, mau beli laptop atau mau beli HP baru. Tapi di setiap pilihan pasti ada yang namanya skala prioritas. Mana sih yang lebih penting, laptop atau HP baru gitu. Nah, ternyata ketika di sini teman-teman memilih untuk beli laptop aja dibanding HP baru karena dengan berbagai keputusan ternyata HP yang lama itu masih bisa nih digunain. Jadi ya udahlah, mending beli laptop dulu aja dibanding beli HP baru. Nah, sebenarnya di sini teman-teman lagi dihadapin dengan opportunity cost atau biaya peluang. Nah, biaya peluang eee, adalah terjadi ketika teman-teman ini memilih suatu pilihan dengan mengorbankan pilihan yang lain. Jadi ketika teman-teman jatuh memilih untuk beli laptop, maka teman-teman harus mengorbankan bahwa teman-teman nggak bisa nih punya HP baru, gitu. Nah, ini sebenarnya sekilas dari masalah utama ekonomi. Nah, terus balik lagi nih ke pertanyaannya. Jadi sebenarnya kapan ilmu ekonomi itu tidak diperlukan lagi? Nah, maka untuk menjawab ini simpel sih, selama jawabannya adalah ketika di dunia ini tuh udah nggak ada lagi manusia atau ketika di dunia ini sumber daya relatif jumlahnya itu tidak terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari manusia. Nah, pasti timbul lagi nih pertanyaan, emang mungkin ya? Ya jawabannya nggak mungkin sih. Jawabannya nggak mungkin. Nah, karena kenapa? Karena di sini sebenarnya ekonomi sama manusia itu berjalan selaras, teman-teman. Mereka tuh saling berkaitan.
Karena manusia itu makhluk sosial, manusia butuh berinteraksi, dan manusia nggak bisa hidup sendiri. Dan ekonomi itu jadi ruang sendiri sih bagi manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka. Jadi nggak ada hubungan sosial yang akan terbentuk tanpa adanya aspek ekonomi. Dan sebaliknya nggak akan ada hubungan ekonomi yang terbentuk tanpa adanya manusia. Nah, itu sih teman-teman jawaban mengenai pertanyaan kapan ya ilmu ekonomi itu tidak diperlukan lagi. Nah, semoga jawaban ini membantu pertanyaan teman-teman dan dapat memberikan wawasan bagi teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu di lain waktu.